Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kelas 12 IPS, IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan IPS 4. Kali ini kalian bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran sosiologi. Nah, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai teori perubahan sosial. Ada 4 teori perubahan sosial yang akan Ibu bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada teori siklus. Yang kedua ada teori perkembangan atau teori linier. Yang ketiga ada teori gerakan sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada teori modernisasi. Sebelum kita memulai pada pembahasan mengenai teori perubahan sosial, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja di sini Ibu akan mulai memaparkan materi hari ini ya. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses yang terus-menerus. Hal ini berarti bahwa setiap masyarakat itu pada kenyataannya tentu akan mengalami suatu perubahan di dalam kehidupannya. Nah, misalkan gini, jika kalian melakukan kilas balik atau kalian melihat masa lalu, baik 3 atau 4 tahun yang lalu, tentunya kalian akan menemukan banyak perubahan yang terjadi di dalam hidup kalian. Perubahan-perubahan tersebut bisa merupakan perubahan yang direncanakan atau tidak direncanakan, atau perubahan kecil atau besar, serta perubahan cepat ataupun lambat. Nah, tentunya perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kalian juga disebabkan karena adanya tuntutan zaman. Untuk memahami perubahan sosial yang lebih mendalam, salah satunya yaitu dengan cara mempelajari teori-teori perubahan sosial. Teori-teori perubahan sosial ini biasanya digunakan sebagai dasar strategi pembangunan di suatu negara. Untuk teori perubahan sosial biasanya banyak dikaji oleh berbagai ahli sosiologi. Yang pertama itu ada Herbert Spencer, terus ada Auguste Comte, selanjutnya ada Emile Durkheim, dan ada Karl Marx, serta masih banyak lagi ahli sosiolog lainnya yang membahas mengenai teori perubahan sosial. Teori pertama yang akan Ibu bahas yaitu teori siklus. Menurut teori siklus, perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu bagaikan roda yang berputar. Maksudnya, suatu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu sebagai sesuatu yang berulang-ulang atau roda yang berputar. Apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan ataupun kemiripan dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Dalam pola perubahan ini tidak tampak batas-batas antara pola hidup yang primitif, tradisional, dan modern. Karena perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu terus-menerus berulang sehingga tidak terlihat mana yang primitif, mana yang tradisional, dan mana yang modern. Nah, di sini Ibu memberikan bagan mengenai perubahan yang ada dalam teori siklus, di mana kita lihat bahwa tanda panahnya itu berputar, karena pola perubahan siklus adalah pola perubahan yang menyerupai spiral. Panah yang berbentuk spiral itu menyebabkan proses perubahan masyarakat ini tidak selesai pada tahap akhir, karena selalu terus berputar dari zaman ke zaman. Nah, contoh dari perubahan teori siklus. Di sini Ibu memberikan contoh tren pakaian wanita tahun sekarang. Di sini kalian semua dapat melihat bahwa tren pakaian wanita tahun sekarang ini seperti ini, di mana banyak anak muda yang lebih menyukai pakaian berbentuk dress seperti ini, berbentuk dress, bermotif bunga, bermotif polkadot. Atau kalian lebih mengenal bentuk pakaian ini sebagai tren bentuk pakaian yang vintage atau retro ya. Tanpa kalian sadari bahwa tren pakaian wanita zaman sekarang ini sama dengan tren pakaian wanita pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Seperti yang terlihat pada gambar di sini. Nah, ini merupakan tren pakaian wanita zaman dahulu. Namun, tren ini berkembang lagi pada zaman sekarang. Nah, di sini nih, biar lebih jelasnya Ibu memberikan 2 gambar yang berdampingan. Yang di sebelah kiri merupakan model pakaian wanita zaman dahulu ya, dan yang di sebelah kanan merupakan model pakaian wanita zaman sekarang.
Nah, jadi yang sekarang itu bertumpu atau melihat model pakaian zaman dahulu. Dalam arti, model pakaian yang digunakan oleh wanita-wanita muda zaman dahulu itu dijadikan lagi sebagai tren pakaian wanita-wanita muda pada saat ini. Nah, itu artinya apa? Menurut teori siklus, tren pakaian wanita yang terjadi saat ini itu pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Karena menurut teori siklus, perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu selalu berulang-ulang. Teori selanjutnya yang akan Ibu bahas yaitu teori perkembangan. Menurut teori perkembangan, masyarakat mengalami perubahan dalam kehidupannya secara perlahan-lahan sesuai dengan arah tahapannya. Artinya, bahwa perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern yang lebih kompleks. Menurut teori perkembangan, masyarakat itu bergerak dalam satu garis linier menuju satu titik tertentu, dimulai dari tahap primitif, tradisional, sampai ke modern. Di sini, Ibu memberikan bagan dari teori perkembangan, di mana dapat kita lihat bahwa arah panahnya itu menuju satu titik tertentu, berbeda dengan teori siklus yang arah panahnya itu berputar, melingkar, berbentuk spiral. Karena perubahan yang terjadi menurut teori siklus itu merupakan perubahan yang selalu berulang-ulang. Berbeda dengan teori perkembangan. Menurut teori perkembangan, perubahan itu terjadi atau dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu, dan biasanya perubahan ini selalu bertahap. Dimulai dari masyarakat primitif, lalu berkembang menjadi masyarakat tradisional, dan berakhir menjadi masyarakat modern. Teori perkembangan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada teori evolusi atau perubahan yang dilakukan secara lambat, dan yang kedua ada teori revolusi atau perubahan yang dilakukan secara cepat. Nah, di sini Ibu memberikan contoh dari perubahan teori perkembangan. Nah, contohnya itu dalam media komunikasi, yaitu handphone. Seperti yang kita ketahui bahwa handphone zaman dahulu dengan zaman sekarang itu sangatlah berbeda, baik dalam fitur maupun kegunaan. Kalau pada zaman dahulu, handphone hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim SMS. Nah, kita bisa lihat perbedaannya dengan handphone yang kita gunakan pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang, handphone juga dikenal dengan istilah smartphone. Artinya, handphone zaman sekarang itu lebih canggih dibandingkan dengan handphone zaman dahulu, karena terjadi perubahan-perubahan. Handphone zaman sekarang tidak hanya bisa digunakan untuk bertelepon ataupun mengirim SMS, malah kita bisa menggunakan handphone untuk belajar, untuk menonton film, untuk mengerjakan tugas, untuk berfoto, dan masih banyak lagi. Dalam arti, handphone yang kita gunakan zaman sekarang ini mengalami perkembangan menurut teori perkembangan. Handphone merupakan salah satu teknologi yang berkembang menjadi teknologi yang canggih yang pada intinya itu bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, Ibu juga di sini memberikan contoh lain dari teori perkembangan. Misalkan, orang tua kalian pada zaman dahulu ketika ingin bertukar informasi atau berkomunikasi itu pasti melalui surat, yang entah dibalasnya 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, ataupun bisa lebih dari itu. Namun sekarang pada saat ini surat sudah tidak digunakan lagi sebagai media komunikasi, namun beralih melalui WhatsApp, email, Line, Twitter, Facebook, dan masih banyak lagi. Itu artinya apa? Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu dapat memudahkan masyarakat dalam hal komunikasi. Dalam arti, perubahan yang terjadi dalam media komunikasi ini berkembang menjadi komunikasi yang lebih modern, yang lebih praktis, yang dapat memudahkan masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu ada teori gerakan sosial. Menurut teori gerakan sosial, perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu diakibatkan karena adanya ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada di dalam masyarakat, sehingga dapat menimbulkan suatu gerakan sosial di dalam masyarakat, di mana sejumlah besar orang mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan perubahan.
Gerakan sosial tentunya memiliki tujuan dalam perubahan. Tujuan positifnya adalah memperkenalkan sesuatu yang bermanfaat, baik dalam bidang politik, budaya baru, dan sebagainya. Sedangkan untuk tujuan negatifnya adalah menghentikan atau mencegah adanya perubahan dilihat dari pergeseran nilai. Teori gerakan sosial juga menyatakan bahwa perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat itu tidaklah selalu melalui jalan damai, namun melalui gerakan-gerakan kolektif atau gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Contoh dari gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat untuk menuntut perubahan, misalkan ada gerakan buruh, ada gerakan petani, ada gerakan mahasiswa, masih banyak gerakan lainnya. Biasanya gerakan sosial ini selalu disertai dengan demo, misalkan demo Omnibus Law yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat. Demo tersebut biasanya dilakukan untuk memperjuangkan perubahan yang terjadi atas ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu kondisi tertentu. Dan teori yang terakhir yang akan Ibu bahas yaitu teori modernisasi. Menurut teori modernisasi, melihat bahwa perubahan-perubahan negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara industri di barat atau negara yang lebih maju. Cara tersebut adalah melalui proses modernisasi sehingga negara terbelakang menjadi negara yang berkembang atau bahkan menjadi negara yang maju. Modernisasi diperlukan dalam proses perubahan sosial, sehingga negara yang kurang berkembang ini perlu meminjam dan menerapkan karakteristik dari negara yang sudah maju untuk berubah menjadi negara berkembang ataupun mencapai tahap sebagai negara maju. Contoh perubahan sosial menurut teori modernisasi misalkan perubahan dalam bidang teknologi, perubahan dalam organisasi sosial, terus perubahan dalam pola-pola ekonomi maupun politik yang diterapkan atau kita ikuti berdasarkan negara yang telah maju. Kita sudah sampai di penghujung materi. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu ya pembahasan mengenai teori perubahan sosial. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan kalian sehingga dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Ibu juga minta maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.